Saudara-saudara, tanpa terasa kita sudah berada di minggu Advent keempat. Beberapa hari lagi Natal tiba. Sebentar lagi kita akan menyalakan lilin Advent keempat dalam rangkaian lingkaran Advent dan Natal. Mari kita persiapkan rangkaian lilin ini untuk memulai kebaktian kita pada hari ini. Sebelum memulai kebaktian, marilah kita simak beberapa warta berikut ini. Tema ibadah pada minggu hari ini adalah Hati Seorang Hamba, dilayankan oleh Pendeta Frida Situmorang. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada semua unsur yang melayani. Tuhan memberkati pelayanan saudara semua. Perjamuan Kudus online. Umat yang dikasihi Tuhan, Majelis Jemaat memutuskan untuk melaksanakan sakramen perjamuan kudus pada hari Minggu 3 Januari 2021 yang akan dilakukan dengan siaran langsung, live streaming, lewat YouTube. Umat akan mengikutinya dari rumah masing-masing. Untuk itu, baik anggota maupun simpatisan yang ingin ikut serta dapat mengambil hosti dan air anggur di kantor tata usaha gereja. Sebelum mengambil hosti dan air anggur, daftarkan diri dan keluarga Anda dengan mengisi formulir online di link pendaftaran. Atau hubungilah kantor tata usaha GKI Samanhudi. Bagi para lansia yang tidak dapat mengambil di kantor gereja karena sakit atau menghadapi kendala lainnya, hubungilah kantor tata usaha GKI Samanhudi dengan memberikan data-data, alamat, dan nomor telepon. Kebaktian malam Natal akan diadakan pada hari Kamis 24 Desember 2020 pada pukul 19. Kebaktian akan diadakan dalam bentuk live streaming. Umat diundang untuk mengikutinya dari rumah masing-masing. Kebaktian Natal akan diadakan pada hari Jumat 25 Desember 2020 pada pukul 7, pukul 10. Kebaktian akan diadakan dalam bentuk online. Umat diundang untuk mengikutinya dari rumah masing-masing. Persembahan Natal. Bagi umat yang hendak memberikan persembahan Natal, dapat mentransfernya melalui rekening GKI Jabar nomor rekening 001 30333398 dengan memberikan tambahan angka 25. Misalnya, jika memberikan persembahan Natal sebesar 1 juta, maka jumlah nominalnya menjadi Rp1.025.000. Umat Tuhan, marilah kita meneduhkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah. Saudara terkasih, minggu ini mari kita nyalakan lilin keempat yang berwarna ungu. Lilin ini diberi nama lilin malaikat atau lilin kedamaian untuk mengenang berita kelahiran Yesus yang disampaikan para malaikat yang membawa damai sejahtera bagi orang yang membuka hatinya. Kiranya damai sejahtera juga kita alami saat ini, walaupun jalan di depan tampak sulit dilalui. Damai sejahtera tersedia bagi setiap kita yang mau menyambut berita malaikat seperti Maria. Dia berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan,
jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Marilah kita sambut datangnya Sang Terang. Mari kita serukan, ya Yesus, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatangan-Mu. Liburkanlah
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Saudara-saudara, istilah hamba Tuhan kerap kali dilekatkan kepada pendeta, penatua, atau pewarta Injil. Padahal setiap orang yang percaya adalah hamba Tuhan. Kata hamba berarti abdi atau pelayan yang melaksanakan apapun permintaan tuannya. Seorang hamba tidak menaruh kepentingannya di atas kehendak sang tuan. Sebagai pengikut Kristus, sudahkah kita menaruh visi dan kehendak Kristus di atas dan di depan dari kehendak diri kita sendiri? Mari kita merenungkannya. Mari kita memanjatkan doa pengakuan dosa kita. Ya Allah, sesungguhnya kami semua adalah hamba-hamba-Mu. Kami dipanggil untuk menjalankan kehendak-Mu selama berada di bumi ini. Namun sebagai hamba, kami terkadang lebih mengutamakan kehendak kami sendiri. Bahkan menjadikan diri sebagai tuan dan pengendali hidup. Lalu menuntut Engkau menyetujui kemauan kami. Ya Bapa, kami mengakui dan memohon ampun atas kebebalan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu membimbing kami untuk benar-benar menaruh diri kami di bawah belas kasih dan kehendak-Mu, sehingga kami sungguh menghamba dengan kerelaan dan penuh sukacita. Kasihanilah kami ya Tuhan. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Bagi setiap orang yang mengakui dosa-dosanya dan bertobat, berita anugerah disampaikan dalam Kolose 1 ayat 13-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Kristus, engkau telah diampuni. Di dalam Kristus, engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Hidup kekal
Mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk menyambut sabda Tuhan. Kita berdoa. Kami sungguh bersuka cita memasuki minggu Advent yang keempat ini. Kami tetap disapa oleh sabda Tuhan yang adalah kekuatan dalam hidup kami yang merindukan untuk senantiasa hidup sebagai hamba-Mu yang berkenan kepadamu. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami mengerti dan memahami kehendak-Mu, dan tuntunlah kami untuk menjadikan firman-Mu sebagai kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut 2 Samuel 7 ayat 1 sampai dengan 11, dilanjutkan ayat ke-16. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hamba-Ku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini, tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hamba-Ku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu, sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel. Aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan gembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Dia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya."
akan Tuhan, dan gembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Dia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan menyebut aku bahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar padaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia, atas orang yang takut akan Dia. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan gembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Dia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Dia memperlihatkan kuasa-Nya, Ia tunjukkan dengan perbuatan tangan-Nya, mencerai-beraikan orang congkak, cerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Dia turunkan orang berkuasa, Dia turunkan dari tahtanya, Dia tinggikan orang-orang yang rendah, Dia meninggikan orang-orang yang rendah. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan gembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Dia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Dia limpahkan segala yang baik, Dia limpahkan kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya, menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Dia tolong Israel hamba-Nya, sebab Ia ingat rahmat-Nya, seperti janji-Nya pada nenek moyang, pada Abraham dan keturunannya selamanya. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan gembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Dia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Bacaan kedua menurut Roma 16 ayat 25 sampai dengan 27. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa
untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu saya bersama dengan tim pergi ke beberapa rumah sakit untuk mengantarkan donasi nutrisi, mendukung sahabat para medis yang terus berjuang membantu masyarakat yang terpapar COVID-19 bahkan sampai hari ini. Dalam perjalanan saya merenung di dalam hati. Apa jadinya jika sahabat para medis itu mengatakan tidak ketika kepada mereka panggilan untuk menolong masyarakat yang terpapar COVID itu disampaikan? Untunglah banyak sahabat para medis yang bersedia membuka dirinya untuk menggapai panggilan hati mereka, menjadi penolong, pemberi semangat, bahkan pemberi harapan kepada para pasien yang terkapar di rumah sakit. Beberapa kolega di kalangan pendeta ada yang terpapar
Bahkan ada yang harus pulang ke rumah Tuhan. Hal itu semakin menegaskan betapa pentingnya peranan para medis dalam menolong masyarakat. Dan karena itu jawaban ya untuk panggilan menolong para pasien adalah sebuah kabar baik. Sepanjang perjalanan saya mengamati jalanan Jakarta yang tak jarang dihiasi oleh berbagai macam bentuk sampah, entahkah di jalan raya atau bahkan di kali atau sungai yang terlewati. Dalam hati saya juga bertanya, apa jadinya bila para penjaga kebersihan kota Jakarta ini mengatakan tidak untuk panggilan menjaga kebersihan dan keindahan ibu kota yang tercinta ini. Namun syukurlah ada banyak mereka yang bekerja dengan hati untuk memastikan bahwa Jakarta ini adalah kota yang dapat dinikmati kebersihan dan keindahannya. Saudaraku, beberapa hari yang lalu saya berkunjung juga ke sebuah panti asuhan dan berjumpa dan bercakap-cakap dengan kepala panti yang sudah bekerja di panti asuhan milik salah satu gereja di Jakarta selama 14 tahun lamanya. Dalam hati saya bertanya, apa jadinya bila wanita yang telah mengabdikan seluruh totalitas hidupnya itu untuk menemani, mendampingi, memberi semangat, dan memastikan mereka-mereka yang dirawat, dibantu di panti asuhan itu memiliki masa depan yang pasti melalui seluruh kasih sayang yang diberikan dan kesempatan serta peluang-peluang baik yang diberikan melalui panti asuhan. Betapa bersyukurnya ada yang mengatakan ya dan bersedia untuk mengabdikan dirinya, memberikan hidupnya menjadi teman perjalanan anak-anak yang membutuhkan perhatian, dukungan, dan kasih itu. Pada saat berada di ruang ibadah ini dan melihat sahabat-sahabat muda, para pelayan-pelayan muda yang tidak pernah lelah untuk memberi diri melayani, sehingga kebaktian online yang menjadi pilihan yang ada di masa pandemi ini dapat berlangsung dan dinikmati oleh seluruh jemaat. Dalam hati saya bertanya, apa jadinya bila tim multimedia mengatakan tidak untuk melakukan tugas mereka? Apa jadinya bila para singer, pemusik mengatakan tidak untuk melayani bersama dan memastikan penyelenggaraan ibadah ini berlangsung dengan baik? Apa jadinya bila para penatua yang masih dimungkinkan usianya mengatakan tidak untuk melayani? Syukurlah para pelayan-pelayan muda sampai hari ini bersedia dan membuka diri untuk memberikan yang terbaik dari diri mereka, sehingga ibadah online tetap terselenggara untuk dinikmati oleh umat dari rumah masing-masing. Yang berkesan bagi saya adalah ketika dalam sebuah penyelenggaraan kelas katekisasi, ketika seseorang begitu berkomitmen dan memberikan waktunya selama kelas berlangsung, dan selama kelas itu ada dari awal sampai akhir, bersedia ada di kelas itu untuk memastikan bahwa keberlangsungan pembelajaran di kelas katekisasi dapat terjadi. Dalam hati saya merenung, andaikan sahabat saya itu mengatakan tidak, apa jadinya dan bagaimana bisa kelas katekisasi dengan lebih dari 30 peserta itu dapat berlangsung dengan baik. Syukur kepada Tuhan
untuk sebuah jawaban yang begitu menyenangkan dan melegakan hati. Siap, siap, dan siap. Saudara-saudaraku, sebagian cerita tadi menggambarkan bahwa sebetulnya di sepanjang hidup kita, dalam bagian kita masing-masing dimanapun kita berada, panggilan untuk menjadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh menjadi jalan bagi kabar baik dinyatakan dalam berbagai bentuk dan wujud itu terjadi dan terus datang kepada kita setiap waktu dan setiap saat. Dan betapa jawaban dalam diri kita menentukan apakah kabar baik kasih Allah yang mau dinyatakan itu akan sampai kepada umat atau tidak. Hari ini kita membaca, kita melihat, kita belajar dari seorang perempuan sederhana yang bernama Maria. Ketika malaikat Tuhan datang kepadanya dan menyampaikan sebuah tugas dan peran yang begitu penting, yang begitu besar. Dalam segala kesederhanaannya, dalam segala keterbatasannya, bahkan juga dalam segala kecemasan dan kekhawatirannya. Ia berkata dengan yakin, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara, bisakah kita bayangkan kalau Maria mengatakan tidak kepada apa yang malaikat Gabriel sampaikan kepadanya sebagai utusan Tuhan? Natal mungkin tidak akan kita alami. Hadirnya Sang Mesias yang telah dinanti-nantikan berabad-abad lamanya mungkin masih menjadi sebuah penantian yang belum terwujud menjadi kenyataan. Perjuangan manusia untuk mendapatkan apa yang paling penting dan utama dalam hidup ini, yaitu keselamatan dan kepastian akan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan, juga masih merupakan sebuah harapan yang terus-menerus dinantikan. Allah mempunyai rencana yang besar. Ia mempunyai misi yang amat khusus. Dan untuk memastikan misi itu dapat tercapai dan rencana itu dapat mewujud menjadi kenyataan, maka jawaban dari seorang perempuan sederhana yang dikunjungi oleh malaikat Gabriel memegang peranan yang sangat besar, bahkan sangat penting untuk kehidupan dunia ini, untuk seluruh manusia. Maria bisa punya 1001 alasan dan pertimbangan untuk tidak sanggup mengatakan iya. Maria bisa punya 1001 ketakutan untuk dapat mengatakan iya bagi apa yang Tuhan inginkan melalui dirinya. Ia seorang yang sangat sederhana. Cita-citanya bersama dengan kekasih hatinya, tunangannya Yusuf, mungkin hanya membentuk sebuah keluarga kecil yang sederhana, menjadi ibu rumah tangga, mendukung suaminya yang adalah seorang tukang kayu, membesarkan anak-anak. Tetapi berita yang disampaikan malaikat pada saat itu menjadi sebuah pergumulan hebat dalam diri Maria. Oleh karena konsekuensi untuk dapat mengatakan iya dan menyambut panggilan itu bukanlah konsekuensi yang mudah untuk diterima. Bukanlah sebuah kenyataan yang gampang untuk dijalani. Betapa besar resikonya, betapa besar bahaya yang akan Maria alami. Yang pasti sebuah kehamilan tanpa perkawinan, sebuah kehamilan tanpa suami di sampingnya akan menjadi sebuah aib yang menuai bencana, yaitu kematian oleh karena hukuman rajam bagi mereka yang berzina. Saudara-saudaraku, bagaimana Maria dapat menjelaskan kepada semua orang-orang di sekitarnya, bahkan keluarganya, bahkan orang tuanya, dan terlebih-lebih lagi kepada tunangannya Yusuf. Dalam cerita yang lain, kita melihat bagaimana Yusuf secara diam-diam ingin menceraikan Maria yang dalam keadaan mengandung. Itu adalah sebuah konsekuensi yang tidak mudah untuk diterima oleh seorang Maria, bukan?
Tetapi kata-kata Maria sesungguhnya dalam bahasa Yunani idu, yang artinya truly, yang sebenarnya, yang sesungguhnya, menggambarkan kesadaran diri yang paling dalam dari seorang Maria. Sesungguhnya, yang sebenarnya aku ini adalah hamba Tuhan, dan seorang hamba bersedia melakukan apapun yang tuannya minta. Hamba dari kata doulos, yang berarti pelayan, yang berarti budak. Dan seorang pelayan atau budak hanya punya satu tujuan dalam hidup, yaitu melakukan apapun yang tuannya kehendaki, apapun yang tuannya inginkan. Betapapun pikirannya, apapun resikonya, berapapun harganya, seberapa berat pun konsekuensinya, ketika sang tuan menginginkan sesuatu dari sang hamba, maka sang hamba hanya punya satu jawaban, ya. Apapun resikonya, apapun konsekuensinya. Dan itulah makna perkataan Maria. Sesungguhnya aku inilah hamba Tuhan. Ia sadar bahwa ia hanya seorang hamba. Dan seorang hamba hanya dipanggil untuk melakukan apa yang menjadi kehendak dan kemauan tuannya. Betapapun sulit, betapapun berat, betapapun penuh bahaya. Bahkan betapapun ancaman kematian harus berani untuk dihadangnya. Tetapi itulah seorang hamba. Hamba hanyalah melakukan apa yang dikehendaki oleh tuannya. Kata hamba yang berarti abdi atau pelayan, hanya melaksanakan apapun permintaan tuannya. Dan karena itu ciri seorang hamba adalah bersedia melakukan apapun yang tuannya minta. Seorang hamba bukan berarti tidak punya kepentingan, tidak punya keinginan, tidak punya impian, tidak punya harapan, tidak punya cita-cita. Seorang Maria pun memiliki semua itu. Tetapi seorang hamba yang menyadari keberadaannya, yang menyadari posisinya, tidak menaruh kepentingannya, impiannya, cita-citanya atau harapannya itu di atas kehendak sang Tuhan. Melainkan sebaliknya. Kehendak Tuhanlah yang harus diutamakan, diprioritaskan, didahulukan lebih daripada apapun juga, termasuk kepentingannya sendiri dan semua cita-cita dan harapannya. Memasuki minggu Advent yang keempat ini, kisah perjumpaan Maria dengan malaikat dan jawaban Maria kepada malaikat mengajak kita semua untuk merenung sejenak pada posisi saat ini. Apakah sebagai pengikut Kristus kita sudah sungguh-sungguh memiliki hati seorang hamba yang menyadari dengan sepenuh-penuhnya siapa kita di hadapan Allah, siapa kita di hadapan Tuhan, dan panggilan apakah yang diberikan Tuhan kepada kita? Sudahkah kita menaruh visi dan kehendak Kristus di atas dan di depan kehendak kita sendiri? Sebab sebagai hamba, kita dipanggil untuk menjalankan kehendak Tuhan selama berada di bumi ini. Bukan mustahil, walaupun kita menyebut diri kita sebagai hamba, terkadang kita lebih mengutamakan kehendak kita sendiri. Terkadang kita mengabaikan, bahkan menomorduakan atau bahkan menempatkan di bagian yang paling belakang apa yang kita sadari dan pahami sebagai kehendak dan kemauan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan kita menjadikan diri sendiri sebagai Tuhan dan pengendali hidup kita. Lalu menuntut Tuhan untuk menyetujui semua kemauan dan keinginan kita. Melalui cerita perjumpaan Maria dan malaikat, kita dipanggil saudara-saudaraku untuk menghamba dengan kerelaan dan dengan penuh sukacita. Dipanggil menjadi hamba yang memiliki hati untuk dapat berkarya bagi Tuhan dan sesama. Maria menjadi sebuah contoh dan teladan bagaimana sesungguhnya seorang hamba memposisikan dirinya dan mengambil sikap yang tepat. Maria, seorang perempuan yang sederhana,
yang berasal dari Nazaret Galilea. Jikalau seorang perempuan sederhana seperti Maria mampu dan sanggup mengatakan kepada malaikat, "Aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu," maka semua orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, semua orang yang mengaku sebagai murid Tuhan, semua orang yang mengaku sebagai pengikut Tuhan, semua orang yang mengaku sebagai hamba Tuhan pun seharusnya mampu dan dapat mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan Maria. Pada akhirnya, kemampuan kita untuk menjawab seperti Maria ditentukan oleh dua hal. Yang pertama, kesadaran sedalam-dalamnya dalam diri kita siapa kita di hadapan Tuhan. Kita bisa tahu kita hamba Tuhan, tapi kita bisa tidak sadar kita hamba Tuhan. Orang yang sadar dirinya hamba Tuhan akan sadar bahwa ia bukan siapa-siapa. Ia bukan apa-apa. Ia hanyalah seorang abdi. Ia hanyalah seorang pelayan yang tujuan hidupnya cuma satu, yaitu melakukan kehendak Sang Tuhan. Yang kedua, pemahaman kita tentang makna seorang hamba. Doulos, yang adalah abdi. Seorang hamba hidup hanya untuk kepentingan tuannya. Seorang hamba melakukan segalanya hanya untuk mengerjakan apa yang tuannya kehendaki. Apakah Maria tahu apa yang akan kemudian dia alami? Ia tidak tahu. Berat atau mudah, sukar atau mudah, berat atau ringan, Maria tidak tahu. Tapi kita semua yang telah merayakan momen Natal dari waktu ke waktu tahu bahwa perjalanan Maria sejak ia mengatakan iya kepada malaikat tidak pernah menjadi sebuah perjalanan yang mudah, bahkan sampai akhir hidupnya. Ia harus melihat, merasakan, mengalami dan menyaksikan perjuangan Allah bagi dunia ini melalui penderitaan bahkan kematian anak yang dikasihinya, Yesus Kristus. Tetapi kekuatan yang malaikat sampaikan kepada Maria, jangan takut, juga menjadi sebuah kekuatan yang memampukan Maria sanggup untuk menjalani tugasan panggilannya sebagai hamba. Seperti Maria, saudara-saudara, kita semua juga tentu memiliki berbagai ketakutan dalam kita menyelenggarakan dan melaksanakan panggilan sebagai hamba di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi ketakutan itu tidak akan menguasai kita bila kita selalu ingat bahwa kita tidak mengerjakannya sendirian, tetapi bersama dengan Tuhan yang baginya tidak ada yang mustahil. Yang baginya segala sesuatu adalah mungkin. Tatkala kita bersandar pada kekuatan kita dan mengerjakan segala sesuatu menurut kemampuan kita, percayalah kita akan gagal dan kita akan jatuh dalam ketakutan kita. Tetapi setiap kali kita bersandar kepada Tuhan, yang olehnya, yang di dalamnya tidak ada perkara yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin, semuanya mungkin. Maka sekalipun menjalankan tugas sebagai hamba penuh tantangan, penuh bahaya, kadang melelahkan dan menguras seluruh tenaga, energi, waktu, bahkan seluruh totalitas diri kita. Tetapi kita akan mampu menyelesaikan tugas kita sebagai hamba sampai tuntas, sampai selesai. Dan karena itu, di minggu Advent keempat, hanya beberapa hari saja menjelang Natal, mari kembali kita ingat bahwa keputusan Maria telah mengubah dunia ini. Bahwa kita punya jalan untuk memiliki Yesus dalam hidup kita. Keputusan Maria penting untuk dunia ini karena ia telah menjadi jalan bagi keselamatan Allah masuk dan hidup dalam kehidupan kita. Dan itulah yang membuat hidup kita sekarang ini berarti, bahkan hidup untuk
selama-lamanya. Keputusan Maria juga menguatkan kita bahwa tatkala kita mengatakan yang sama seperti yang dikatakan Maria, seperti ia juga telah mampu menyelesaikan semua tugasnya dengan tuntas, maka kita pun sebagai hamba akan dapat mengerjakan semua tugas panggilan kita juga dengan tuntas, karena Tuhan bersama dengan kita. Ia menyertai kita. Jangan takut, Tuhan menyertai kita. Amin. Bersama dengan umat di masa lalu, masa kini, masa datang, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara roh mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita. Siapakah kami ini Bapa, hingga Engkau berkenan untuk menjadikan kami milik kepunyaan-Mu? Sesungguhnya kami adalah hamba-hamba-Mu. Kami adalah abdi-abdi yang rindu untuk mengabdi kepadamu. Atas semua kasih anugerah yang telah Kau berikan kepada kami, tidak ada ungkapan syukur yang lebih baik daripada menyerahkan diri kami untuk boleh menjadi jalan bagi kabar baik yang Kau nyatakan kepada dunia ini boleh terwujud lewat kehidupan kami. Maka biarlah Engkau memberkati kami Bapa, bahkan memberikan kepada kami hati seorang hamba yang benar-benar menyadari akan segala keberadaan kami di hadapan-Mu, sehingga hidup kami selalu dihiasi dengan syukur, sehingga hidup kami boleh selalu berjalan pada panggilan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami dengan berbagai bagian kami masing-masing, di tengah-tengah keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, di tengah-tengah masyarakat, bahkan dimanapun kami berada, kami rindu untuk boleh melayani Tuhan dan melakukan apa yang berkenan kepadamu. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau memilih kami dan mengutus kami, Engkau telah memampukan kami dan memberikan kepada kami semua yang kami butuhkan agar kami mampu melaksanakan tugas panggilan itu dengan baik. Bahkan lebih daripada itu, Engkau tidak hanya memberikan kepada kami panggilan-Mu, tetapi juga Engkau menyertai kami. Engkau bersama dengan kami untuk menjalaninya sampai selesai dan sampai tuntas. Karena itu betapapun banyak tantangan, banyak bahaya, tetapi Tuhan, Engkau memampukan kami untuk menyelesaikan tugas panggilan kami. Terima kasih untuk semua kesempatan untuk menjadi hamba-Mu yang telah boleh kami laksanakan sampai pada hari ini. Sekiranya Tuhan berkenan terus memakai kami, biarlah kami boleh terus berjalan dalam tuntunan-Mu, biarlah tangan kami selalu ada dalam genggaman-Mu yang menopang kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, supaya kami tabah, supaya kami tekun, supaya kami tetap kuat, supaya kami boleh berani untuk terus berjalan, melaksanakan tugas panggilan kami sebagai hamba-hamba-Mu. Kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk keluarga kami, yang terus memberikan dukungan di dalam panggilan kami melayani. Tuhan yang kiranya memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, khususnya yang ada di tengah-tengah ibu kota dan bahkan di Indonesia ini. Biarlah Engkau yang terus memakai gereja-Mu untuk senantiasa menjadi jalan keselamatan, jalan karya kasih Allah, jalan kebaikan Allah boleh terus nyata bagi dunia. Kami masih dalam masa-masa yang sukar, masa-masa yang berat, masa-masa penuh perjuangan. Ada begitu banyak penghiburan, penguatan, dan support yang dibutuhkan oleh dunia ini lewat kehadiran gereja-Mu. Kiranya Tuhan, lewat segala sesuatu yang kami boleh lakukan dan kerjakan, kami dapat menjadi terang yang menerangi kegelapan di sekitar kami. Kami boleh membawa pengharapan di tengah-tengah keputusasaan di sekitar kami. Kami boleh menjadi kawan seperjalanan yang menopang dan menguatkan saudara-saudara kami di tengah-tengah segala keletihan dan kelesuan mereka. Kiranya Engkau juga memberikan kepada pemerintah hikmat untuk terus memimpin dan menuntun bangsa yang besar ini untuk mampu melewati semua kondisi dan keadaan yang memprihatinkan saat ini, dan kami boleh melewati semuanya dan mendapatkan keadaan yang baik di masa-masa mendatang. Berikan hikmat-Mu, hati yang terus mau berjuang dan berusaha yang terbaik untuk semua orang, dan biarlah Tuhan juga yang menuntun dan memberikan segala kekuatan yang diperlukan oleh mereka yang mengambil bagian untuk boleh senantiasa memikirkan yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia ini. Bapak, kami menyerahkan segenap pengharapan kami, dan biarlah hati kami boleh siap menyambut kedatangan-Mu
Hati kami boleh siap untuk melanjutkan tugas panggilan kami sebagai hamba-hamba-Mu. Hati kami boleh siap untuk selalu menjadi alat kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga masa Natal yang akan sebentar lagi kami jalani, yang akan kami sambut, boleh menjadi sukacita yang besar ketika karya Tuhan terus bekerja dalam hidup kami sebagai hamba-hamba-Mu. Kami menaikkan doa kami juga bagi mereka yang sakit, mereka yang masih berjuang dalam kehidupan ekonomi, mereka yang masih terus berupaya untuk mengokohkan dan meneguhkan hidup keluarga, mereka yang masih terus berupaya untuk bangkit dari rasa duka dan kehilangan, mereka yang masih berjuang menyelesaikan pendidikan, mereka yang masih berusaha untuk mewujudkan cita-cita dan harapan. Tuhan, dalam kesemuanya itu, kami percaya Engkau Bapa yang berlimpah kasih dan rahmat, memberikan yang terbaik bagi semua orang yang berharap kepadamu, semua anak-anak-Mu yang berseru kepadamu. Kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar, kami berdoa. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, namun lepaskan kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Teladan Maria untuk menyerahkan hidupnya menjadi karya keselamatan Allah bagi dunia, menggugah hati kita untuk memberi hidup, hati dan harta kita untuk Tuhan pakai menjadi berkat dan sumber kehidupan bagi sesama. Kita berikan persembahan kita dengan melandaskannya pada kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur Patsal yang 107 ayat yang ke-21 sampai ke-22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Allah Bapa yang telah boleh menyapa kami
melalui firman yang telah Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu Pendeta Frida. Biarlah kami boleh mensyukuri Tuhan, dan biarlah kami terus boleh belajar menjadi seperti Maria Tuhan. Dan biarlah kami boleh mengungkapkan syukur kami melalui persembahan yang telah kami berikan. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu di masa-masa pandemi ini, di tengah pekerjaan kami, di tengah keluarga kami, maupun di tengah-tengah masyarakat kami yang Tuhan boleh anugerahkan sampai saat ini. Dan biarlah persembahan kami ini, kami mohonkan berkat Tuhan untuk gereja-Mu, di dalam boleh menggunakannya untuk pekerjaan-pekerjaan-Mu, sehingga ternyata perbuatan-perbuatan-Mu bagi orang-orang yang membutuhkan dan bagi pelebaran kerajaan-Mu. Kami naikkan doa syukur kami ini, dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Marilah kita benar-benar menjadi hamba Tuhan. Kita nyatakan kasih-Nya, kita wujudkan kehendak-Nya, kita hadirkan kerajaan-Nya dimanapun Tuhan mengutus kita. Biarlah hati kita menjadi palungan, tempat di mana Yesus, Sang Bayi Kudus, dibaringkan. Bayi kudus bersahaja di palungan lahirnya. Banyaklah yang mengira Dia Tuhan semesta. Para malam menyanyikan kabar baik dari sorga. Baik Kristus yang lahir, Tuhan atas semesta. Gembala pun menyaksikan kemuliaan Tuhan dalam wajah bayi Kristus. Genaplah janji kudus, dan mereka bergembira yang dinanti telah tiba. Bayi Kristus yang lahir, bagi kita Dia hadir. Dalam rumah sederhana, kemuliaannya nyata. Dalam hidup bersahaja, kasih Allah menjelma. Berbahagia yang percaya, pasrah diri dalam iman. Baik Kristus yang lahir, Tuhan atas semesta. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kiranya Tuhan memberi engkau hati seorang hamba yang memampukanmu untuk berkarya bagi Tuhan dan sesama. Kiranya cinta kasih dari Allah Bapa melalui Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memerintah di dalam hatimu kini dan selamanya. Maranatha, 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 amin. Maranatha, 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 amin. Maranatha,
Dengan saya, Kavina dari Komisi Anak Channel. Hari ini saya menyiarkan langsung dari gedung Gereja GKI Samanhudi, lantai 4. Tadi pagi ada sesuatu yang luar biasa. Saya melihat sejumlah hewan masuk ke dalam gedung gereja. Ada apa ya kira-kira? Yuk, kita cari tahu ada apa sih di gedung Gereja GKI Samanhudi. Adik-adik, sudah ada teman-teman hewan di sini. Kita tanya sama mereka ya. Teman-teman hewan, ada acara apa sih hari ini? Iya, kami diundang oleh Kak Samanhudi untuk suatu acara besar. Oh, acara besar? Iya, acara Natal di Desember. Oh, acara Natal. Oh. Iya, di Desember kita mau seru deh pokoknya. Iya Kak, tunggu ya di Desember. Wah, ada acara apa ya di Desember adik-adik? Kita tunggu ya minggu depan ya. Hari ini, Kavina melaporkan untuk Komisi Anak Channel. Bye! We satisfy your soul.